buat anak didik sekalian, salam sehat dari Bapak. Ya, kita akan melanjutkan materi kita pada minggu lalu, yaitu terbentuknya Kepulauan Indonesia. Ya, terbentuknya Kepulauan Indonesia. Dalam hal ini perlu kita ketahui dan perlu kita pelajari dari mana asal usul terbentuknya Kepulauan Indonesia. Nah, tentu kita di sana akan mempelajari nanti zaman-zaman yang mengakibatkan terbentuknya pulau di Indonesia. Di mana di sini dikatakan fenomena alam. Ya. Fenomena alam ini dapat diartikan merupakan bagian yang tak terpisahkan, bagian yang tidak terpisahkan. Kenapa dikatakan demikian? Fenomena alam ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan karena proses terjadinya alam semesta terjadi akibat ratusan tahun, ya. Ini terjadi akibat ratusan tahun, ataupun sering juga disebut sebagai, ataupun terjadi di dalam jutaan tahun. Nah, sehingga berdasarkan dari sini maka muncullah teori terbentuknya bumi, yaitu teori dentuman besar. Ataupun sering ini disebut dengan teori Big Bang. Ya, teori Big Bang. Di mana teori ini menjelaskan bahwa bumi kita terlihat dengan dilapisi jagat raya, ya. Dilapisi jagat raya mencapai 500 juta tahun. 500 juta tahun radiasi cahaya. Nah, sehingga berdasarkan teori tersebut maka muncullah dia proses revolusi bumi, ya. Berdasarkan dari sini maka muncul dia revolusi bumi. Nah, dalam revolusi bumi ini ada 4 periode. 4 periode terjadinya Kepulauan Indonesia. Yang pertama itu Ajoikum, ya, revolusi bumi Ajoikum. Nah, yang kedua ada itu Paleozoikum. Yang ketiga Mesozoikum. Dan yang terakhir dia Neozoikum. Nah, di mana revolusi yang pertama ini belum ada kehidupan, ya, di sini, ya. Belum ada kehidupan. Nah, itu dia. Pada masa pertama revolusi bumi itu belum ada kehidupan. Dengan karena suhu di sini sangat tinggi, ya, suhunya sangat tinggi. Nah, itu dia. Terus kemudian masuk dia ke zaman Paleozoikum. Di mana zaman Paleozoikum ini merupakan zaman purba tua. Nah, zaman purba tua yang berlangsung sekitar 350 juta tahun. Ya, sangat lama. Zaman ini berlangsung sekitar 350 juta tahun. Kemudian dia setelah terjadi zaman Paleozoikum maka muncul dia zaman Mesozoikum. Di mana pada zaman Mesozoikum ini dikatakan zaman purba tengah.
zaman purba tengah yang terjadi sekitar 140 juta tahun. Nah itu dia. Waktunya setengah dari zaman Paleozoikum. Nah kemudian setelah selesai zaman Mesozoikum maka muncul dia zaman Neozoikum. Nah di zaman Neozoikum ini merupakan zaman purba baru. Di mana pada zaman purba baru ini terjadi sekitar 60 juta tahun. Nah, di zaman inilah dia es yang mengalami pembekuan sudah mencair, ya, mencair. Dan kemudian sudah ada tanda-tanda kehidupan. Ya, sudah ada tanda-tanda kehidupan. Itu dia. Jadi berdasarkan 4 zaman ini, zaman yang paling lama itu terjadi zaman Paleozoikum, ya, 350 juta tahun. Nah, demikian juga terbentuknya kepulauan Indonesia ini ya, sangat terjadi melalui proses yang panjang dan rumit. Panjang dan rumit. Dia. Sehingga berdasarkan dari sana maka ada dia sebagian kepulauan Indonesia yang berteluk di antara 3 lempeng, ya. Kepulauan Indonesia itu terbentuk di antara 3 lempeng. Nah, itu dia, ya. Terbentuk berdasarkan 3 lempeng. Di mana lempeng yang pertama itu merupakan lempeng Indo-Australia di selatan. Ya, yang pertama dia lempeng Indo-Australia. Nah, di mana lempeng ini merupakan berupa subduksi atau pergerakan lempeng ke atas, ya. Lempengnya bergerak ke atas sehingga itu dinamakan sebagai lempeng Indo-Australia di selatan. Kemudian yang kedua maka muncul dia lempeng Eurasia di utara, ya. Lempeng Eurasia di utara. Nah, itu dia. Di mana lempeng ini berupa lempeng yang bergerak ke bawah sehingga dia dinamakan lempeng Eurasia di utara. Kemudian yang ketiga ada dia lempeng Pasifik di timur. Ya, lempeng Pasifik di timur di mana ini diartikan sebagai tumpukan lempeng sehingga dia dinamakan sebagai lempeng Pasifik di timur, ya, lempeng Pasifik di timur. Sehingga pergeseran lain yang memisahkan lempeng-lempeng tersebut dia dinamakan sebagai divergensi, ya. Ini dinamakan sebagai divergensi. Nah, mengapa dikatakan dia divergensi? Karena pergerakan lempeng-lempeng mendatar berupa pergeseran lempeng-lempeng yang menimbulkan dampak yang berbeda. Itu dia. Jadi katakan divergensi karena menimbulkan dampak-dampak yang berbeda dari pergeseran lempeng-lempeng tersebut. Nah, sehingga dari sana dia berdasarkan pergeseran lempeng-lempeng, maka sebagian besar daratan Sumatera, Kalimantan dan Jawa telah tenggelam, ya. Sebagian besar dia Sumatera, Jawa menjadi tenggelam, ya, tenggelam dia menjadi laut dangkal. Itu dia. Pulau Sumatera dan Jawa beserta Kalimantan juga, ya, Kalimantan menjadi laut dangkal dia. Sehingga itu dinamakan kenaikan laut dinamakan juga sebagai
transgresi. Ini dinamakan sebagai transgresi. Itu dia transgresi ya. Nah, sehingga dari sana dia muncul. Itulah proses terbentuknya Kepulauan Indonesia berdasarkan yang pertama tadi ada revolusi bumi dari Pak Zaman, kemudian ada dia pergeseran lempeng-lempeng. Kemudian berdasarkan kegiatan tersebut maka terjadilah yang dinamakan dengan kegiatan tektonis dan vulkanis. Nah, inilah dia ya, berdasarkan pergerakan tadi maka dia terjadi proses tektonis dan vulkanis yang dikenal sebagai Pleistocene, di mana hal ini mengakibatkan dan sering berlangsung di Kepulauan Indonesia. Itu dia, di mana zaman tektonis ini dan vulkanis ini sering terjadi di Indonesia. Nah, itu dia proses terbentuknya di Kepulauan Indonesia. Itulah secara singkat materi tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia yang berdasarkan 4 zaman revolusi bumi dan pergeseran lempeng-lempeng sehingga terbentuk dia yang namanya Kepulauan Indonesia. Nah, berdasarkan dari sana setelah terbentuk dia Kepulauan Indonesia maka sudah terlihat secara nyata adanya perkembangan kehidupan manusia. Ya, sudah terjadi perkembangan kehidupan manusia meskipun dalam taraf yang sederhana atau fisik sesuai dengan kemampuannya. Nah, namun demikian dalam rangka untuk mempertahankan diri manusia itu sendiri harus dengan secara lambat manusia harus mulai mengembangkan yang namanya ya, di sininya perkembangan kehidupan ini harus mengembangkan yang namanya budaya. Nah, karena tujuannya supaya kita mengikuti kemajuan zaman dengan adanya budaya di negara kita sendiri. Nah, beruntung kita bangsa Indonesia itu memiliki temuan bermacam-macam jenis manusia purba. Itu dia. Jadi kita memperoleh banyak jenis budaya yang dapat memperkaya kepulauan kita sendiri. Nah, sehingga sejak abad ke-19 para ilmuwan untuk tertarik untuk melakukan kajian tentang negeri kita. Itulah proses terjadinya ataupun proses terbentuknya kepulauan di negara Indonesia. Nah, yang menjadi tugas-tugas buat adik-adik sekalian, yang pertama itu ya, yang pertama tugasnya berdasarkan proses terbentuknya kepulauan Indonesia, coba dulu lihat atau coba dulu pikirkan nilai-nilai apa saja yang dapat dipetik dari proses terbentuknya kepulauan Indonesia ya. Nilai yang dapat dipetik terbentuknya kepulauan Indonesia. Nah, yang kedua dia berdasarkan ini adik-adik sudah memahami ya proses terjadinya atau terbentuknya kepulauan Indonesia yang diakibatkan dari beberapa bencana itu pergeseran lempeng dan juga revolusi bumi. Nah, yang kedua coba jelaskan dulu hikmah apa ya atau apa yang dapat kita peroleh jika kita tinggal di wilayah yang sering bencana ya, misalkan dampak negatifnya dan juga dampak positif. Itu dia. Coba dulu buat dulu argumenmu apa saja dampak negatif dan dampak positif jika kita sering tinggal di wilayah yang sering bencana. Itu dia ya. Nah terus yang ketiga, pastinya suatu daerah itu mengalami suatu cerita dongeng di daerahnya sendiri. Coba dulu ya buat sebuah cerita dongeng
dan buat apa manfaat cerita tersebut dalam kehidupanmu sendiri. Itu dia, membuat cerita dongeng sehingga nanti dia muncul satu dampak dari cerita tersebut. Itu dia. Oke, sekian dan terima kasih.